Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, masih dalam lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin terkait dengan diagnosa sehat jiwa, khusus dilihat dari tahap tumbuh kembang. Dan seperti yang sudah kemarin kita bicarakan, ada beberapa tahap yang sudah dibahas. Terakhir adalah tahap perkembangan dewasa madya. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang tahapan perkembangan lansia. Ya, sebelumnya apa kabar? Semoga masih tetap bisa menyeimbangkan semuanya dengan baik, tetap bisa menjaga diri, menjaga keluarga, dengan tetap stay at home, dan juga masih social distance ya, karena memang musim pandemi ini menjadi musim yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi paling tidak kita tetap optimis untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita dengan berbagai hal, ya, walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Oke, tidak panjang lebar lagi, saya akan coba menjelaskan tentang tahapan perkembangan lansia, di mana pada tahap-tahapan ini diharapkan nantinya teman-teman akan bisa mendalami, ya, menginternalisasi, ya, terutama ketika mendapatkan pemahaman baru yang kemarin-kemarin sudah dibahas, mulai dari tahap infan hingga sampai usia lansia, itu tidak semata-mata hanya sebagai sebuah pengetahuan saja, akan tetapi biasanya kalau saya sendiri untuk lebih memahami materi-materi yang sudah didapatkan dari para dosen, kita coba amati itu pada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Entah itu mulai dari usia infan, mungkin ada adik kita yang pada masa usia seperti itu. Nah, kita coba cocokkan apakah sama. Ada nggak tahap perkembangan yang mungkin belum dikuasai? Ada tidak tahap yang terlewat dan sebagainya. Begitupun dengan tahapan di perkembangan lansia ini. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang usia orang tuanya sudah mencapai tahap ini, ya, sehingga paling tidak sebelum benar-benar ketemu dengan pasien di lapangan, di rumah sakit atau di mana, nah kita bisa menginternalisasi pengetahuan baru kita ini melalui orang-orang terdekat kita. Nah, itu akan lebih up to date dan juga pasiennya juga akan lebih membuat kita makin penasaran gimana sih tahapan perkembangan pada usia tersebut. Baik, langsung aja ya kita ke pembahasan perkembangan lansia. Ya, disebut perkembangan usia lansia adalah menurut Santrok, ya, seorang ahli kejiwaan, lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang apakah masih dewasa atau sudah lanjut, ya. Jadi kriteria usianya kalau di dewasa madya itu 40 sampai 60 tahun. Nah, yang disebut lansia ini sudah lebih dari 65 tahun ke atas. Dan ini menjadi usia yang membedakan apakah orang tersebut masuk ke dalam usia dewasa atau lanjut. Adapun menurut Orlock, tahap perkembangan ini dibagi menjadi lanjut dini yang berkisar di antara usia 60 hingga 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 hingga akhir kehidupan seseorang. Ya. Jadi kalau saya ingat ya, kalau Rasulullah sendiri usianya 63 tahun dan di usia itu beliau meninggal.
Nah, kalau usia di atas 60 hingga 70 tahun itu berarti sudah banyak bonusnya ya. Sudah banyak bonusnya dan artinya mungkin tinggal menyiapkan untuk kehidupan akhir dan juga mempersiapkan kematian. Nah, ini menjadi fase-fase yang bagi sebagian besar orang merupakan fase yang memang sudah terminal gitu ya, sudah menjelang akhir kehidupan. Ciri-ciri lansia. Adapun ciri-ciri lansia yang dapat kita amati, yang pertama adalah melalui sikap sosial terhadap usia lanjut. Sikap sosial ini biasanya sudah mulai mengalami banyak penurunan ya, yang tadinya ketika di dewasa madya itu senang berkumpul dan sebagainya. Untuk sikap sosial ini ada beberapa yang memang sudah tidak bisa memaksimalkan kegiatan sosialnya karena berbagai hal terkait dengan kesehatan fisik yang terus menurun, penyakit, dan juga banyak hal ya, banyak faktor. Kemudian yang kedua, mempunyai status kelompok minoritas ya. Seperti mungkin di dewasa madya sesuai dengan perkumpulannya ya, ada perkumpulan pengajian atau paguyuban pasien dengan penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya. Ini masih menjadi ciri khas lansia ya, karena masih merupakan kelanjutan dari tahap perkembangan dewasa madya. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan peran. Ya, perubahan peran bisa karena ditinggal pasangan, ya, salah satu pasangan meninggal, atau menjadi seorang diri, ya, loneliness, ya. Jadi pada masa ini, karena sudah ditinggal pasangan, kemudian anak-anak juga sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Nah, pada tahap ini biasanya seseorang itu mengalami perubahan peran, ya. Perannya tadinya menjadi suami, kemudian istri yang meninggal misalnya menjadi seorang single parent gitu ya. Kemudian penyesuaian diri yang buruk. Yang buruk ini kenapa dikatakan buruk? Karena pada masa-masa ini memang sudah banyak sekali gangguan ya. Tadi sudah disebutkan tidak hanya secara fisik tapi juga secara emosional, secara mental, dan banyak sekali. Ya. Penyesuaian buruk ini jika tidak dibarengi dengan unsur yang lain, seperti halnya spiritualitas dan juga psikologis, pastinya juga akan mempengaruhi terhadap semakin buruknya penyesuaian diri. Kemudian yang kelima, adanya keinginan untuk menjadi muda kembali. Mungkin ini kasuistik sekali ya, tetapi tidak semua orang. Intinya tidak semua orang juga, tidak semua lansia mengalami ini, banyak faktor. Tapi kalaupun ada yang ingin menjadi muda kembali, biasanya banyak yang dilatar belakangi ketika masa mudanya memang orangnya aktif gitu ya, orangnya energik dan sebagainya. Sehingga ketika lansia, ada beberapa yang mengalami regresi namanya ya, regresi menjadi kembali ke usia tahap sebelumnya. Oke. Lansia disebut juga masa integritas vs putus asa. Kenapa seperti itu? Ya. Pada usia lansia ini ada beberapa orang yang memang sudah survive, sudah sangat matang sehingga biasanya pada usia-usia ini mereka sudah mencapai puncak karirnya, sudah tidak memikirkan bahkan ya, sudah mencapai aktualisasi diri yang mereka selama ini cita-citakan misalnya. Perkembangan psikologis lanjut usia pada usia ini adalah tercapainya integritas diri yang utuh ya. Ya, tanda-tandanya salah satunya adalah tadi sudah mencapai aktualisasi diri. Pemahaman terhadap makna hidup secara keseluruhan membuat lansia berusaha menuntun generasi berikutnya, seperti anak dan cucunya, berdasarkan sudut pandangnya. Nah,
Makanya jangan heran kalau kalian berhadapan dengan lansia, biasanya akan sering diceramahi gitu ya, akan banyak cerita ya. Nah, banyak cerita yang keluar dari mulut lansia ini, dan itu merupakan hal yang wajar karena memang masa-masa ini mereka lebih sering atau lebih senang untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini sifat lebih ke arah membimbing. Lansia yang tidak mempunyai integritas diri akan merasa putus asa dan menyesali masa lalunya karena tidak merasakan hidupnya bermakna. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ya, pastinya kita menjadi calon-calon lansia ya, semoga saja diberikan umur yang panjang, bermanfaat dan sebagainya. Nah, ketika masa mudanya tidak dilewati dengan sesuatu yang bermakna, akan sangat memungkinkan seorang lansia ini menghadapi kondisi di mana dia merasa putus asa. Nah, putus asa sendiri bukan terjadi begitu saja, tetapi karena perjalanan hidup yang membuat seseorang lansia ini merasa tidak bermakna. Kecuali bagi orang-orang yang memang bisa mengisi hidupnya dengan hal yang bermanfaat. Oleh sebab itu, ya pesan saya pada teman-teman semua, juga menasehati diri sendiri saya, juga bagaimana caranya kita menjadi orang yang bermanfaat, yang bisa mengisi setiap waktu hidupnya dengan hal yang manfaat ya. Kalau menjadi seorang perawat ya, jadilah perawat yang baik, perawat yang bisa berdedikasi tinggi, yang bisa menolong sesama dan tidak usah untuk memikirkan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin bersifat duniawi ya. Tetapi ketika kita sudah menyadari bahwa ketika masa lansia ternyata bukan harta mungkin ya, bukan jabatan yang kita inginkan, tetapi sebuah integritas diri. Nah, integritas diri ini akan terbangun manakala seseorang itu bisa membangun jati dirinya, bisa membangun kedekatannya dengan yang kuasa, kemudian dengan sesama. Jadi hubungan secara horizontal dan vertikalnya seimbang. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan integritas diri. Ya, orang yang terkenal bisa survive, bisa melalui masa-masa kehidupannya dengan baik, pastinya mereka adalah yang mempunyai integritas diri yang baik pula. Kemudian dilihat dari usia, dikatakan usia lanjut, ada 3 kategori. Yang pertama, young old, di mana di sini kriteria usia adalah 65 hingga 74 tahun. Kemudian middle old, 75 hingga 84 tahun, dan old, 85 tahun ke atas. Nah, kalau ada yang sampai 100 tahun, ini sudah sangat old gitu ya. Zaman old gitu ya. Oke. Selanjutnya, apa saja perubahan yang terjadi pada masa lansia? Ya, pastinya ini yang harus juga dipahami oleh seorang perawat manakala menghadapi pasien dengan lansia. Sehingga ketika menghadapi perubahan-perubahan yang melekat pada diri lansia ini, kita sudah tidak kaget lagi. Oke. Secara perkembangan fisik, pastinya banyak penurunan. Dari secara fisik dari ujung rambut ya, sudah mulai beruban, mata sudah mulai rabun, harus menggunakan kacamata pembesar atau misalnya yang silinder. Kemudian dari persendian sudah mulai banyak keluhan, dari kulit ya sudah mulai keriput dan sebagainya. Kemudian dari sisi secara fisik ya, yang jelas mengalami banyak kemunduran. Ya, teman-teman bisa membuka kembali catatan di gerontologinya. Itu banyak sekali ya terjadi perubahan fisik pada seorang lansia. Kemudian perkembangan kognitif ya,
tadi sempat disinggung di awal, mengalami regresi, daya ingat menurun ya, daya minat juga menurun ya. Perkembangan kognitifnya ini juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan sebelumnya ya. Banyak penelitian menerangkan ketika seorang itu gemar membaca, maka di usia lansianya itu akan terhindar dari Alzheimer atau pikun ya. Nah, banyak orang-orang yang pada masa lansia ini mengalami kemunduran kognitif. Salah satunya ditandai dengan penyakit pikun ya atau Alzheimer. Berikutnya perkembangan psikis dan intelektual. Nah, ini juga dipengaruhi oleh masa sebelumnya. Ketika seseorang lansia itu terbiasa untuk berkembang ya atau melakukan kegiatan-kegiatan positif, entah itu dia seorang pengajar atau anggota masyarakat yang aktif. Nah, ini akan berpengaruh terhadap psikis. Lansia yang ketika masa mudanya cenderung sendiri, tidak mempunyai kelompok sosial, tidak mempunyai teman dan sebagainya, biasanya perkembangan secara psikisnya juga ikut terpengaruh ya. Mungkin ketika lansianya merasa sendiri, merasa tidak dipedulikan, merasa tidak punya teman ya. Paling parah biasanya mereka merasa loneliness ya, merasa kesendirian ya. Di samping itu terkait dengan perkembangan yang lainnya ya. Misalnya anak-anaknya sudah jauh semua gitu ya, sudah tidak hidup bersama lagi. Secara intelektual juga nanti kaitannya dengan kognitif ya. Kemudian perkembangan emosional. Biasanya untuk emosional ini cenderung sensitif gitu ya. Terutama bagi mereka-mereka yang memang ada permasalahan di fase sebelumnya. Namun berbalik beda dengan mereka yang secara emosional stabil pada masa lansia, biasanya di masa dewasa, madya, dan sebelumnya juga mengalami kestabilan terkait dengan emosi. Tidak banyak mengalami ketegangan dalam kehidupan dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi perkembangan emosi di masa lansia. Kemudian perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual ini juga didasari pada banyak faktor. Nah, karena untuk perkembangan spiritual ini tidak instan ya. Artinya pemahaman yang dia miliki pada saat lansia pastinya juga akan berdasarkan pemahaman spiritual dari masa sebelumnya. Ada orang-orang yang sudah tua gitu ya, bahkan sampai ada sebuah pepatah, makin tua makin jadi gitu ya, tua-tua keladi gitu. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini karena ada ketidakpuasan pada fase sebelumnya, sehingga ketika pada masa lansia pun mereka masih merasa ada sesuatu yang belum mereka miliki, ya. Makanya lebih agresif dan sebagainya. Nah, secara perkembangan spiritual akan sangat terkait dengan perkembangan sebelumnya. Jadi yang biasa dekat dengan masjid, misalnya dekat dengan tempat ibadah, dekat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ketika lansia pun itu akan berlanjut ya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terakhir, perkembangan secara minat. Ya. Minat ini juga nanti didasari oleh perkembangan sebelumnya. Ada yang mungkin biasanya kalau di budaya kita, kaitannya dengan budaya orang Indonesia, orang Jawa misalnya, pada masa lansia minatnya ke hal-hal yang sudah lebih ke arah mempersiapkan diri menghadap yang kuasa. Jadi minatnya lebih banyak ke misalnya keagamaan, sosial, ya, bukan lagi ke arah karir dan sebagainya, ya. Itu sudah lewat, ya. Nah, ini perkembangan atau perubahan yang terjadi pada masa lansia. Nanti bisa teman-teman
searching kembali, banyak faktor ya, banyak hal-hal yang bisa dibahas dari perubahan-perubahan yang ada di slide ini. Nah, adapun karakteristik perilaku, ya, secara normal, karakteristik perilaku dari seorang lansia, yang pertama mempunyai harga diri tinggi, menilai kehidupannya lebih berarti, menerima nilai dan keunikan orang lain, menerima dan menyesuaikan kematian pasangan, menyiapkan diri menerima datanya kematian, melaksanakan kegiatan agama secara rutin, merasa dicintai dan berarti dalam keluarga, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kelompok masyarakat, dan menyiapkan diri ditinggalkan anak yang telah mandiri. Ya. Ada beberapa hal yang memang sama dengan masa sebelumnya, itu masa madya. Kan, tetapi intinya di masa lansia ini juga sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari keluarga, dari siapapun. Jangan sampai seorang lansia itu merasa kesepian karena sering ditinggal anak-anaknya. Ini akan berakibat buruk terhadap kesehatan dan kondisi fisiknya. Nah, untuk diagnosa keperawatan, untuk lansia adalah kesiapan peningkatan perkembangan lansia. Nah, untuk itu, kita sebagai perawat, cara komunikasi yang tepat ketika menghadapi pasien lansia, yang pertama adalah memperkenalkan diri dan mengulangi setiap waktu. Jadi jangan sampai lupa untuk memperkenalkan diri. Kenapa harus setiap waktu? Karena memang tadi, secara kognitif, secara pemikiran, secara intelektual, sudah mulai mengalami penurunan. Bisa jadi baru tadi kenalan, sudah lupa lagi nama perawatnya. Nah, oleh karenanya, tidak ada salahnya memperkenalkan diri setiap waktu ketika berhubungan dengan pasien lansia. Kemudian yang kedua, bicara pelan dan jelas. Dan beri waktu berespon. Jadi tidak langsung ya. Jadi pelan-pelan. Misalnya namanya siapa, nah kita tunggu sampai pasien itu mau menjawab. Selanjutnya seperti itu. Gunakan bahasa yang sederhana ya. Bahasanya bahasa yang sederhana, jangan pakai bahasa planet gitu ya. Pakai bahasa yang mudah dimengerti dan tadi ya dengan intonasi yang pelan, jelas, bahasa juga sederhana. Yang keempat, mengikuti respon pasien walaupun lambat dan jarang memberikan informasi berlebihan. Jadi ya kita slow aja ya, slow ketika menghadapi pasien lansia. Insya Allah secara kejiwaan juga biasanya orang-orang lansia sudah lebih tenang. Adapun kesiapan peningkatan pengetahuan, yaitu pengertiannya adalah kondisi individu yang membutuhkan upaya peningkatan pemahaman, readiness and charge for knowledge. Ya, ini merupakan kondisi yang memang bisa dialami banyak pasien ya, mulai dari rentang perkembangan infan hingga lansia. Pastinya ada beberapa hal yang memang mereka butuh pengetahuan. Nah, kita sebagai seorang perawat, kita wajib memberikan pengetahuan pada pasien. Nah, untuk ini, kriterianya yang bisa diharapkan dari seorang pasien yang mengalami kekurangan pengetahuan adalah klien bisa menceritakan pengalaman penyakitnya pada perawat, klien menanyakan bagaimana upaya suatu penyakit dan cara mengantisipasinya. Klien tampak mengharapkan penjelasan tentang tata cara mengantisipasi suatu penyakit. Jika klien nampak bingung dan saat ditanya menjawab pertanyaan dengan tidak tahu, nah selanjutnya apa yang saya lakukan untuk meningkatkan pengetahuan informasi misalnya. Nah, ini kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa seseorang lansia itu membutuhkan pertolongan. Untuk diagnosa, kesiapan peningkatan pengetahuan, lanjut kepada kurang pengetahuan atau defisiensi knowledge. Pengertiannya adalah
Ketiadaan atau kekurangan informasi kognitif atau keterampilan psikomotorik berhubungan dengan topik yang spesifik yang diperlukan untuk pemulihan kesehatan. Tidak hanya untuk pemulihan kesehatan, kurangnya pengetahuan juga akan berfungsi untuk pemeliharaan serta promosi kesehatan. Ya, jadi dalam hal intervensi keperawatan, kurang pengetahuan ini harus diberikan pada pasien. Tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tapi paling standar jauhnya, ya kriteria untuk lebih jauhnya adalah bagaimana mencegah timbulnya penyakit yang sama, kemudian memelihara kesehatan untuk pasien dan keluarganya menjadi lebih sehat, dan untuk promosi kesehatan. Adapun tanda-tanda orang yang mengalami kurang pengetahuan, yaitu banyak bertanya pada petugas kesehatan, mengucapkan suatu informasi dengan tidak tepat, ketidakmampuan mengikuti petunjuk dalam melakukan pekerjaan, menolak kebutuhan untuk belajar dan melakukan pekerjaan dengan tidak benar, mengekspresikan rasa frustasi dan bingung ketika melakukan pekerjaan, dan susah mengingat. Untuk diagnosisnya adalah kurang pengetahuan, perawatan diri. Nah, lanjut ke perawatan diri. Tadi sudah dibahas sampai selesai untuk lansianya. Kemudian diagnosa sehat jiwa yang lain tadi kurang pengetahuan, dan terakhir adalah terkait dengan perawatan diri. Nah, apa yang disebut perawatan diri? Yaitu satu pola dari kegiatan aktivitas seseorang yang membantu menuju ke arah sehat untuk menentukan tujuan sehat dan menjadikan suatu kekuatan. Tanda gejala orang yang mengalami kurang perawatan diri adalah membersihkan badan atau bagian badan, mendapatkan atau memperoleh sumber air, mengeringkan badan, mampu mengenakan pakaian, mampu menelan makanan, mampu memegang alat makan, mengunyah makanan, mampu pergi ke toilet, WC, dan melakukan kebersihan yang sesuai. Nah, ini mohon maaf, ini kriteria ya, bukan tanda dan gejala, tetapi kriteria dikatakan kriteria. Tujuan ya, tujuan kurangnya diberikannya perawatan diri pada seorang pasien. Untuk diagnosa keperawatan, kesiapan peningkatan perawatan diri, ya, dan semoga saja ini bermanfaat, ya, untuk tahap-tahap perkembangan di dewasa, madya, dan lansia. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman bisa buka pertanyaan di forum diskusi, ya, insya Allah kita diskusikan di situ. Ya. Terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.